touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Egiawan dari kelas TPTP 6B. Di sini saya akan membawakan materi tentang budaya mutu, GAP, dan GHP. Baik, saya akan nge-share materinya. Baik, Pak. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah. Belum diperbesar, Pak. Baik, sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Budaya Mutu Perkebunan berbasis GAP dan GHP. Bahasa Inggris ya, Kak? Kamu hilang. Baik. Apa sih budaya mutu itu? Budaya mutu adalah suatu Baik, mohon maaf. Ada kesalahan jaringan. Budaya mutu adalah konsep budidaya atau sistem dan perilaku yang secara konsisten menerapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan untuk menyelesaikan produk bermutu. Ini mencakup sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap kepentingan standar kerja. Budaya mutu terintegrasi dalam setiap tahapan produk pengolahan lahan, pemeliharaan, panen, hingga penanganan hasil. Kegagalan dalam salah satu tahapan dapat menurunkan mutu akhir produk. Kemudian, apa sih itu GAP atau Good Agriculture Practice? Pedoman taktik atau pengolahan usaha perkebunan agar menghasilkan produk yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, GAP adalah seluruh kegiatan budidaya tanaman, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dilakukan sesuai standar operasional yang sudah diterapkan oleh perusahaan dan regulasi pemerintah. Di Indonesia, penerapan GAP dalam perkebunan kelapa sawit sejalan dengan standar sertifikasi seperti ISPO. Baik, selanjutnya itu GHP atau Good Handling Practice. Good Handling Practice berfokus mempertahankan mutu pasca panen dalam menghindari kerusakan fisik, kontaminasi, dan penurunan nilai jual. Ruang lingkup meliputi teknik pemanenan yang benar, sortasi, pengangkutan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengemasan, serta kebersihan pekerja dan peralatan. Implementasi GAP memerlukan prosedur standarisasi, fasilitas penanganan yang layak, dan pelatihan untuk semua pekerja. Adalah sektor perkebunan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional, menyediakan bahan baku industri, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama
adalah penjaga konsistensi mutu hasil produksi di tengah tuntutan pasar yang semakin ketat terhadap kualitas, keamanan, keamanan pangan, dan keberlanjutan. Budaya mutu menjadi pondasi untuk menghadapi tuntutan ini, tercermin pada kedisiplinan pekerja, kepatuhan terhadap SOP, dan kesadaran kualitas. Penerapan GAP sangat baik dalam budidaya, efisien, dan ramah lingkungan. Dan GHP penanganan hasil untuk menjaga mutu sampai ke konsumen. Di sini ada rumusan masalah tentang budaya mutu berbasis GAP dan GHP, dan bagaimana penerapan GAP dan GHP. Kemudian, peran budaya mutu dalam daya saing. Apa sih itu budaya mutu berbasis GAP dan GHP? Dengan menjelaskan atau mendefinisikan budaya mutu perkebunan, itu adalah nilai dan perilaku yang diperlukan untuk konsistensi mutu sepanjang proses produksi. Dan bagaimana penerapan GAP dan GHP? Pada praktik GAP dan GHP secara spesifik pada komoditas kelapa sawit akan saya jelaskan dalam materi berikutnya. Kemudian, peran budaya mutu dalam daya saing. Kita dapat menilai bagaimana budaya mutu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan posisi kompetitif produksi di pasar domestik dan internasional. Tujuan dan manfaat penerapan GAP dan GHP. Tujuan pertama itu untuk menjelaskan konsep budaya mutu perkebunan secara komprehensif sebagai dasar pemahaman teknik dan manajerial. Tujuan yang kedua, untuk menguraikan penerapan GAP dan GHP pada berbagai komoditas, khususnya kelapa sawit, dan panduan praktik di lapangan. Manfaatnya, sebagai referensi akademik, pedoman penerapan di kebun, dan dukungan peningkatan produktivitas serta kualitas hasil perkebunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep budaya mutu perkebunan. Budaya mutu adalah sistem atau nilai dan perilaku yang secara konsisten diterapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan untuk menghasilkan produk bermutu. Ini mencakup seperti sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap pentingnya standar kerja. Budaya mutu terintegrasi dalam setiap tahapan produksi, seperti pengolahan lahan, pemeliharaan, panen, hingga penanganan hasil. Kegagalan dalam salah satu tahap dapat menurunkan mutu dalam sebuah produk atau dalam akhir produk. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang penerapan atau GAP, Good Agriculture Practice. GAP adalah pedoman teknik dalam pengolahan usaha perkebunan agar menghasilkan produk yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, GAP, budaya kebun, berarti seluruh kegiatan budaya tanaman mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen dilakukan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan regulasi pemerintah. Di Indonesia, penerapan GAP dalam perkebunan kelapa sawit sejalan dengan standar sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Ada 4 poin dalam penerapan GAP
di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu pemilihan lahan dan perencanaan. Pemilihan lahan yang sesuai, analisis tanah, dan perencanaan tata guna lahan untuk berkelanjutan produksi. Yang kedua itu benih atau bibit unggul. Penggunaan bibit unggul untuk produktivitas dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, pemupukan dan pengendalian hama. Pemupukan berimbang berdasarkan analisis tanah dan daun, pengendalian hayati, dan terpadu untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan dan pencatatan. Praktik konservasi, manajemen limbah, dan pencatatan kegiatan budidaya untuk sudut dan perbaikan berkelanjutan. Penerapan GAP secara langsung akan saya jelaskan pada materi berikut, yaitu penerapan GAP untuk persiapan dan pengelolaan lahan. Yang pertama itu tidak melakukan pembakar lahan. Karena pembakaran lahan dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, terutama bagi ekosistem sekitar. Pembakaran hutan dapat menyebabkan polusi udara dan banyak hambatan yang terganggu akibat dari pembakaran lahan dan banyak merugikan ekosistem baik dari air maupun darat. Kemudian melakukan analisis tanah sebelum tanam. Kita harus melakukan analisis tanah sebelum menanam tanaman kelapa sawit agar tanaman layak ditanam atau kondisinya pada pertumbuhannya bagus. Analisis tanah tidak boleh mengambil tanah yang terlalu asam atau tanah yang tidak dapat tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya membuat sistem drainase. Setelah melakukan analisis tanah, kita harus membuat sistem drainase agar pertumbuhan yang kita tanam tidak tergenang air. Karena tanaman yang tergenang air dapat mengakibatkan penyakit atau terserang hama dan mengakibatkan pertumbuhannya terganggu sampai mati. Selanjutnya menjaga kawasan lindung seperti air sungai. Itu dapat saya contohkan sebagai pada saat kita meracun, tidak boleh mengambil air secara langsung di sungai ataupun parit. Karena racun bisa membunuh atau mencemari air dan mengakibatkan lingkungan menjadi buruk atau ekosistemnya akan mati karena terkena racun dari pengambilan air. Kemudian tidak boleh membuang pupuk di dalam parit ataupun sungai karena pupuk dapat mencemari air dan menyebabkan ekosistem dalam air akan mati. Tujuan dari penerapan GAP untuk persiapan dan pengelolaan lahan adalah untuk menjaga kesuburan tanah dan melestarikan lingkungan. Yang kedua itu pembibitan. Menggunakan bibit unggul dan bersertifikat. Ya, dalam setiap perusahaan, yang paling penting adalah pemilihan bibit yang berkualitas atau bibit unggul. Karena bibit ini berpotensi akan menghasilkan ke 5 tahun ke depan untuk perusahaan. Kalau bibit mereka pilih tidak unggul, pertumbuhannya akan tidak optimal dan pertumbuhan atau penghasilan buahnya akan menurun, tidak sesuai dengan harapan. Perawatan bibit sesuai SOP. Setelah bibit dirawat atau setelah bibit ditanam, bibit dirawat. Bibit disiram, kemudian disanitasi gulma-gulma yang ada di sekitar bibit. Kemudian
bibit itu dipupuk dengan takaran dosis yang pas. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit secara rutin. Untuk pengendalian hama dan penyakit, kita dapat mensensus atau menganalisis tanaman mana yang terkena hama ataupun penyakit. Kemudian bisa kita kendalikan agar hama dan penyakit tidak tersebar di lapangan secara keseluruhan, agar hama dan penyakit dikendalikan dan pertumbuhan tanaman kembali optimal. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal. 3 itu penanaman. Jarak tanam sesuai standar. Jarak tanam sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman karena jarak tanam yang terlalu rapat akan mengakibatkan tanaman akan kekurangan atau berebut unsur hara untuk pertumbuhan. Jadi, jarak tanamnya harus sesuai standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Berikutnya, penanaman pada kondisi tanah yang sesuai. Dan sudah saya jelaskan tadi, penanaman pada kondisi tanah yang sesuai itu maksudnya tanah yang baik untuk tumbuh tanaman, itu tanah yang tidak memiliki zat asam yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian lubang tanam sesuai ukuran yang dianjurkan. Lubang tanam yang sesuai sangat dianjurkan. Karena kalau tanaman tidak memiliki lubang sesuai ukuran, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Dan sebaliknya, jika lubang tanamnya selalu cetek, akan membuat tanaman itu mudah tumbang atau tidak kokoh untuk berdiri pada tanah. Tujuannya adalah untuk menciptakan populasi tanaman yang ideal. Yang berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat-tepat. Pengendalian gulma secara mekanis dan kimia sesuai SOP. Pengendalian hama dan penyakit dengan prinsip PHT. Dan pemeliharaan jalan infrastruktur kebun. Tujuannya untuk menjaga produktivitas dan kesehatan tanaman. Kemudian panen. Setelah penerapan GAP, dari perawatan kita masuk ke panen. Panen memiliki kriteria yang sangat penting. Panen sesuai kriteria buah yang matang. Karena pada saat perusahaan memanen buah mentah akan mengalami atau buah yang mentah itu tidak bagus untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Jadi, panen sesuai kriteria matang. Karena dapat bermutu dan berkualitas baik terhadap minyak yang dihasilkan. Tidak memanen buah mentah, mengutip brondolan secara bersih, tidak merusak tanaman saat memanen, tujuannya untuk menjaga kualitas hasil produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan GHP atau Good Handling Practice. GHP berfokus mempertahankan mutu pasca panen dengan menghindari kerusakan fisik, kontaminasi, dan penurunan nilai jual. Ruang lingkup meliputi teknik panen yang benar, sortasi, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan awal, pengemasan, serta kebersihan pekerja dan perawatan. Implementasi GHP memerlukan prosedur standarisasi seperti fasilitas penanganan yang layak dan pelatihan untuk semua pekerja. Penerapan GHP. Yang pertama, pengumpulan hasil panen.
Buah dikumpulkan di TPH atau tempat pengumpulan hasil. Setelah buah dipotong atau diambil dari pohon, buah dikumpulkan menjadi satu di tempat pengumpulan hasil agar memudahkan pengangkutan. Tidak tercampur dengan buah mentah atau buah busuk. Buah yang berkualitas baik tidak boleh tercampur dengan buah mentah atau buah busuk. Itu dapat menurunkan kualitas dari buah tersebut. Selanjutnya, brondolan dikumpul secara bersih. Karena brondolan yang tertinggal di lapangan dapat mengakibatkan gulma. Gulma yang dapat menghambat penyerapan unsur hara atau gulma yang menjerap pembagian unsur hara. Jadi, brondolan dikumpul secara bersih agar tidak tumbuh tunas-tunas kelapa sawit yang akan menjadi gulma. Kemudian penyortiran memisahkan buah mentah, buah busuk, dan buah lewat matang agar tidak mengurangi kualitas buah yang sudah matang, mengurangi kontaminasi bahan asing seperti tanah, pasir, dan pelepah. Tujuannya untuk menjaga mutu sebelum dikirim ke konsumen atau ke pabrik. Pengangkutan. Penggunaan alat angkut yang bersih, waktu pengirian tidak terlalu lama, tidak terjadi penumpukan berlebihan, tujuannya untuk mencegah fermentasi dan penurunan kualitas atau ALB. Keberhasilan dan higienitas. Area TPH harus bersih. Pekerja menggunakan APD karena APD itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dalam pelaksanaan pemanenan dan pengangkutan. Tidak ada kontaminasi bahan kimia. Bertujuan untuk menjaga keamanan dari kualitas produk. Prinsip utama dalam GAP dan GHP adalah yang pertama, keamanan pangan dan produk. Sudah pasti, prinsip utamanya adalah keamanan karena produk yang sudah menerapkan prinsip GAP ataupun GHP sudah pasti keamanannya terjamin dan siap dikonsumsi bagi konsumen. Yang kedua, ramah lingkungan. Perusahaan yang sudah menerapkan prinsip GAP dan GHP pasti menerapkan yang namanya ramah lingkungan atau menjaga lingkungan agar tetap stabil. Agar ekosistem yang ada di perkebunan tidak terganggu. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang sudah saya jelaskan tadi tentang penggunaan APD pada pekerja. Karena kesehatan dan keselamatan pekerja itu sangat penting. Karena karyawan yang sudah menerapkan atau perusahaan yang sudah menerapkan prinsip GAP dan GAP akan peduli terhadap karyawannya. Karena keselamatan kerja karyawan dapat berpotensi baik bagi pengolahan perkebunan. Yang keempat, efisiensi produk. Prinsip yang sudah menerapkan GAP dan GHP sudah pasti efisiensi produk. Yang sudah pasti produknya aman dan berkualitas baik dan siap diskon dan siap diproduksi oleh konsumen. Baik, kesimpulan. Penerapan GAP dan GHP yang sudah saya jelaskan
merupakan bagian penting dalam sistem pengolahan perkebunan yang berkelanjutan. Karena GAP memastikan proses budidaya dilakukan secara benar dan ramah lingkungan. Sedangkan GHP menjamin hasil panen tetap bermutu hingga ke tahap pengolahan. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan berdaya saing tinggi. Baik, sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon ada link absen yang akan diisi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.